selamat pagi. Hahaha. Gimana? Hari ini cari anggrek kita. Oke. Ganti baju dulu lah. Ini lagi siram anggrek nih. Oh ya, kita ketemu di situ aja. Itu ya. Oh iya ya, bisa. Di simpang itu bisa. Oke, ganti baju dulu, yuk. Hahaha. Siapa tahu ada spesies yang baru kita cari. Oke, ya. Assalamualaikum. Mana? Cari anggrek. Kirain mancing kek. Ngapain nanti? Sekarang anggrek. Dengan siapa? Teman bapak, biasa. Kita janjian. Angkat dulu. Assalamualaikum. Salam. Menjulang bukit alam kelihatannya Udin tadi hendak melihat kucing yang beranak hujannya teh. Aku teh berpada apa dia teh hendak ke sana. Misalnya bawa kucingnya ke rumah sakit hujannya teh. Nah, coba kita datangnya ke Udin si utuh di RT 12 tuh. RT 12 Bang. Ini mah. Iya.
berbahaya. Tapi tidak. Ini adalah tradisi mereka. Mas Kenurungan Sinyo, posisinya. Silakan ambil posisi. Setelah itu Lunas, Pak Lunas, ya, oke. Setelah itu Remin Suja, Pak Remin Suja, silakan ambil posisi. 5. Balai Hantu Pak Hidengan atau Pak Dengan, yaitu Atak, Ketua RT 3, Dasen, mengebantukan. Siap. Silakan. Yang kondisikan posisinya jelasin. IP Yusuf 3. Ah, ya. Ya, ya.
Nah, di sini di film ini saya ingin sekali memunculkan tadi yang saya bilang tadi, mengekspos bahwa di Lemandau adat tradisi itu masih ada. Kemudian selain itu juga di Lemandau ini juga ada rayah. Ini rayah ini akan saya angkat juga nanti di dalam episode berikutnya ya, dengan garapan yang kita susun lebih rapi lagi. Karena yang episode satu ini mohon maaf ini dadakan, dan anggap ini adalah sebagai covernya ya, awal kulitnya itu bahwa seorang tokoh di dalam film itu yang diperankan oleh saya sendiri itu, dia itu mencari anggrek yang kemudian sebelum sampai pada tujuan untuk mencari anggrek, ternyata dia itu mendengar atau melintas di suatu desa perkampungan yang belum pernah dia kenal. Nah, di desa itu ada sekelompok orang yang melakukan kegiatan tradisi tadi ya, bukung tadi. Berarti ada acara ritual kematian, ada orang wafat di situ. Makanya si tokoh ini langsung naik ke pohon untuk melihat, kemudian direkam menggunakan handphone yang dibawanya, itu yang diceritakan begitu. Dan hasil dari rekaman handphonenya tadi itu akan disampaikannya kepada teman-temannya atau disampaikan kepada istrinya di rumah. Nanti mungkin mereka akan mengadakan diskusi itu untuk episode berikutnya, dan pastinya dia akan lebih menggali lagi. Saya akan menggali lagi ada tradisi itu. Jadi saya buatkan film yang langsung, jadi tidak berdokumenter lagi, tapi langsung terlibat di dalam cerita itu, di dalam cerita adat budaya tradisi yang mereka laksanakan itu. Misalkan kalau umpamanya akan kita tampilkan bukungnya, jadi saya akan mencari apa sejarah ke belakang lagi lah, sejarah dari bukung itu, kenapa harus ada bukung, kenapa disebut dengan bukung, kenapa bukung itu hadir pada saat orang wafat itu pada masa itu gitu kan, kenapa tidak boleh sembarangan, dan macam-macam itu. Dan musik bukung juga berbeda-beda tipak ya, tipaknya kalau bukung naga beda tipaknya, bukung betina, bukung burung, bukung bama, bukung beruang, banyak macamnya. Itu akan saya garap, insyaallah akan saya buat sebuah film. Ini bukan untuk film apa ya namanya, bukan sara ya, tapi ini kita mengangkat budaya tradisi yang sudah dianggap tenggelam, tapi ternyata itu masih ada sampai sekarang gitu. Jadi saya ini satu bulan penuh ini cuma berselang beberapa hari, kemudian saya diundang untuk menghadiri ada acara adat kemarin itu di Sengkerapu ya, nih di desa sana itu dari dia meninggal, proses pemakamannya sampai selesai ya. Jadi dari bukung, dari menurunkan peti mayatnya dengan tradisi mereka, adat budaya mereka, kemudian ada bukung juga, bukung siang, bukung malamnya, kemudian ada tiwahnya, tebang jarau, segala apa. Dan saya insyaallah juga akan saya angkat ceritanya ya. Kemudian kemarin juga ini ada di daerah Lopus, di daerah Kecamatan Delang sana, di daerah Batangkawa, di tanggal 10 nanti di Batangkawa juga. Jadi banyak. Jadi akhirnya saya berpikir, loh katanya dari omongan orang, berbicara orang bahwa itu sudah punah, bahkan sudah hampir punah. Ternyata dalam 1 bulan ini banyak sekali kegiatan tadi, adat tradisi tadi. Walaupun pada saat ini mungkin kita masih masa-masa pandemi, tapi mereka di sana karena tidak terjamah oleh orang luar, maka mereka itu
sepertinya aman ya, aman. Nah, jadi kesulitan dari ucapan yang dikatakan bahwa ini tradisi yang hampir punah, itu kesulitan mungkin ya tidak diekspos ya, tidak ada ekspos. Nanti insya Allah saya mohon dukungan juga untuk saya ekspos, mohon doanya agar saya bisa mempublikasi. Mereka sangat senang sekali bagaimana cara kita memperkenalkan, memberitahu ke dunia bahwa tradisi ini masih ada ya, tradisi ini masih ada walaupun hampir punah, cuma hampir, ternyata masih ada dan masih banyak di desa-desa terpencil. Jangan kita melihat cuma desa-desa yang dekat dengan kota ya. Ayo sekali-kali kita eksplor ke sana ya, adventure lah ke sana, lihat ya, tanyakan. Itu ada satu desa memang menganut suatu adat istiadat, tradisi ya, dan tradisi itu ya, tradisi itu, keyakinan itu. Nah, terus beberapa desa lah, desa kalau di sini bukan desa, namanya dukuh ya. Dukuh itu cuma terdiri dari 5 sampai 10 kepala keluarga saja gitu. Baik, jadi saya harap untuk episode yang kedua nanti ini masih kami kerjakan. Episode yang kedua sangat ya, sangat itu adalah dongeng, cuma ini cerita folklore ya, cerita rakyat. Banyak itu segala Sangrahai, perangan Sangrahai, terjadinya nama desa, nama tempat, nama kota, terjadinya benda-benda seperti bukit, kayak macam-macam itu akan kita angkat semua. Tunggu aja dan insya Allah saksikan nanti dengan durasi yang lebih panjang, dengan pemain yang lebih original, dan kita konsep secara rapi ya, konsep secara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber yang kami dapat selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum